Hai nice people, kembali lagi di Nice Click Nice Video and Literasi Asik. Di video kali ini, kita akan membahas kenapa sih air laut itu asin? Bukankah lebih baik kalau semua air laut itu tawar? Nah, video ini akan membahas lengkap bahaya jika air laut itu terasa tawar. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe ya nice people, biar nggak ketinggalan informasi unik dan menarik lainnya. Kita tahu bahwa air laut itu memiliki rasa yang asin, berbeda dengan air lainnya yang tawar sehingga bisa dikonsumsi. Sedangkan air laut tidak bisa dikonsumsi secara langsung. Padahal jumlah air laut itu sangatlah banyak. Jika tawar, maka mungkin manusia tidak akan kesulitan lagi memperoleh air bersih. Tetapi fakta membuktikan, pemikiran demikian tidaklah benar. Mengapa? Sebab ternyata jika air laut menjadi tawar, maka akan ada bahaya yang dapat dirasakan oleh makhluk hidup, terutama bagi manusia. Bahaya apa ya nice people? Sebelumnya kita akan bahas, kenapa sih air laut itu asin? Nah, nice people pasti menduga air laut itu asin karena ada kandungan garam alias natrium klorida NaCl. Namun, hal tersebut tidaklah salah, akan tetapi tidak lengkap. Tapi, air sungai, danau, rawa, dan lainnya juga punya kandungan garam. Yang membedakannya adalah poin-poin berikut. Yang pertama, kandungan mineral dari batuan di daratan. Pertama, penyebab air laut asin adalah karena mengandung banyak mineral. Mineral ini didapat dari bebatuan di daratan. Ini semua dimulai dengan siklus air atau hidrologi ketika hujan turun dari awan membasahi permukaan bumi. Mineral yang paling banyak dilarutkan oleh air hujan hingga berakhir di laut adalah klorida dan natrium. Jadi, hampir 90% bagian air laut itu mengandung dua kandungan mineral tersebut. Itulah penyebab kenapa air laut jadi asin. Yang kedua, aktivitas gunung berapi. Air laut akan merembes keretakan di dasar laut. Air ini kemudian akan dipanaskan oleh magma yang berasal dari inti bumi. Panas ini akan memunculkan beberapa reaksi kimia. Air akan melepaskan oksigen, magnesium, sulfat, dan beberapa zat besi lainnya. Reaksi ini yang turut menambah kandungan garam pada air laut. Proses yang lama dan berulang-ulang ini dapat membuat air laut asin karena adanya penumpukan mineral. Selain itu, gunung berapi bawah laut juga meletus, dapat melontarkan sejumlah mineral yang membuat air laut menjadi semakin asin. Yang ketiga, pengaruh suhu dan penguapan. Suhu dan penguapan di suatu daerah turut mempengaruhi kadar asin air laut. Sebagai contoh, di daerah yang lebih panas penguapan air laut akan lebih tinggi. Ini menyebabkan kadar garam air laut semakin tinggi dan menyebabkan air laut menjadi semakin asin. Begitu juga sebaliknya. Nah, itulah kenapa air laut asin. Sekarang, saatnya kita bahas bahaya yang menimpa manusia ketika air laut itu tawar. Laut akan menjadi pusat segala penyakit. Salah satu bahaya yang akan menimpa makhluk hidup ketika air laut tidak asin adalah tempat ini akan menjadi pusat dari segala macam bentuk wabah penyakit. Tentu, ini akan mengancam keselamatan penduduk dunia, mengingat luas lautan lebih besar dibanding dengan daratan. Salinitas atau kadar garam laut berfungsi untuk mensterilkan air sehingga mencegah terjadinya pembusukan dan perkembangbiakan penyakit. Kalau tidak demikian, niscaya laut akan menjadi pusat atau markas yang baik bagi wabah dan penyakit yang menyebar ke seluruh negara dan bangsa. Kita contohkan tragedi tsunami di belahan dunia manapun. Banyak yang terseret ke dalam laut dan masih banyak kejadian lainnya
yang menyebabkan manusia mati di laut. Bagaimana jadinya jika air laut rasanya tawar? Jika air laut tidak asin, maka jenazah ini justru akan menjadi wabah penyakit karena akan mengalami pembusukan. Air laut merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Ini membuat keseimbangan alam begitu mempesona. Dalam berbagai penelitian, air laut disebutkan punya kadar garam rata-rata 3,5%. Artinya, dalam 1 liter atau 1000 ml air laut terdapat 35 gram garam. Hal inilah yang menjadi alasan air laut yang melimpah itu tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Untuk jenis-jenis laut di dunia ini, ada laut regresi, laut ingresi, laut transgresi, laut tepi atau subocean, laut pertengahan atau middle sea, laut pedalaman atau inland sea, zona litoral atau pesisir, zona neritik atau laut dangkal dengan kedalaman sampai dengan 200 meter, zona batial yaitu wilayah laut dalam yang kedalamannya antara 200 hingga 2000 meter, zona abisal yaitu wilayah laut yang sangat dalam dengan kedalaman antara 2000 hingga 5000 meter, dan yang terakhir yaitu zona hada alias wilayah laut yang paling dalam dengan kedalaman lebih dari 6000 meter. Air laut paling asin di dunia. Keasinan air laut di dunia berbeda-beda. Saat ini, Laut Mati yang terletak di daerah perbatasan Israel, Palestina, dan Yordania menjadi pemilik air laut paling asin di dunia. Laut Mati memiliki kandungan garam tertinggi dari seluruh laut di dunia. Kadar garamnya sekitar 32% jika dibandingkan dengan kadar garam rata-rata 3% yang ada pada Laut Tengah. Ini disebabkan karena suhu yang sangat panas di Laut Mati membuat proses penguapannya menjadi lebih besar sehingga mengakibatkan tingkat keasinan air laut yang sangat tinggi. Sebaliknya, ketika suhu udara dingin maka air lautnya tidak begitu asin. Sebagai contoh di Finlandia, air lautnya tidak terlalu asin, sehingga tidak akan menyebabkan mata perih ketika berenang. Nah, nice people, jangan pernah berpikir meminum air laut ya. Yang ada malah tambah haus dan menjadi penyakit di dalam badan. Berikut adalah bahayanya dari minum air laut. Yang pertama, dehidrasi. Semakin banyak meminum air laut yang tinggi kadar garam, akan semakin banyak cairan tubuh Anda yang hilang dan bisa menyebabkan dehidrasi. Ini karena ginjal hanya bisa memproses air dengan sedikit kandungan garam. Yang kedua yaitu menyebabkan ginjal menjadi rusak. Ginjal merupakan organ yang memainkan peran besar dalam mengeluarkan garam dan air yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ketika ada konsentrasi garam yang tinggi di dalam tubuh, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menjaga keseimbangan. Tingginya garam yang dikonsumsi dapat menyebabkan kelebihan kalsium dalam ginjal sehingga memungkinkan terbentuknya batu ginjal. Jadi, jangan minum air laut jika tak ingin ginjal Anda rusak ya nice people. Yang ketiga, tekanan darah meningkat. Minum air laut punya bahaya yang sama ketika tubuh mendapatkan asupan garam berlebih. Garam atau sodium yang berlebih bisa memicu kenaikan tekanan darah. Tekanan darah tinggi adalah bisa menyebabkan penyakit berbahaya seperti jantung dan penyakit stroke. Yang keempat yaitu masalah pencernaan. Tubuh kamu bisa mengalami masalah pencernaan seperti diare, sakit perut, tukak lambung, disentri dan tifoid jika kamu minum air laut. Ini terjadi karena tubuh mengalami kelebihan asupan garam. Meskipun air laut tidak bisa dikonsumsi secara langsung, namun air laut tetap punya manfaat untuk kehidupan manusia di bumi. Berikut adalah beberapa manfaat air laut yang mungkin belum Anda ketahui. Air laut bisa digunakan menjadi pupuk pertanian, bahan bakar, pembangkit listrik, cadangan air tawar, dan penghasil oksigen. Tidak hanya hutan yang bisa menghasilkan oksigen, laut pun punya manfaat tersebut. Laut
diklaim dapat menghasilkan 70% pasokan oksigen di dunia, lebih banyak dari hutan hujan yang cuma menghasilkan 28%. Dan sebenarnya, air laut juga bisa dikonsumsi oleh manusia, namun dengan syarat harus melalui proses desalinasi, di mana proses ini mampu menghilangkan rasa asin yang ada di dalamnya, sehingga air laut bisa kamu konsumsi. Sekian dulu Nice People, fakta-fakta laut yang bisa kita ketahui, sehingga menambah rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Thanks for watching!